Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Kami di sini akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Kucing untuk Supervisi Akademik yang terdiri dari saya, Agustin Trisanada dari SMA Negeri 2 Batang sebagai supervisor, Wahyu Mardiana Putra dari SMP Negeri 1 Kandeman sebagai coach, dan Fatur Rahman dari SDN 1 Tambarrejo Bandar sebagai kuci. Selamat menyaksikan. Bergerak, bergerak, ini saatnya. Bergerak, bergerak, ayo semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nada. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Wahyu? Alhamdulillah kabar saya itu baik. Gimana kabarnya Bu Nada sendiri? Alhamdulillah sehat. Oh iya, Pak Wahyu, hari ini jenengan akan melakukan proses kucing ya. Iya, Bu. Sebelum melakukan proses kucing, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu. Boleh tidak? Tentu saja boleh. Ya, nanti pada saat kucing antara coach dan juga kuci akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian kucing. Ini ya rubrik penilaiannya ya Pak ya, seperti ini. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Terus apakah Pak Wahyu itu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot dengan kata kunci yang disampaikan oleh kuci? Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari kuci. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nantinya Pak Wahyu akan sampaikan. Jangan lupa ya Pak, nanti harus juga dengan prinsip kucing, diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini ada yang akan saya tanyakan sedikit. Boleh ya Pak ya? Boleh, Bu. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Pak Wahyu kembangkan dalam proses kucing hari ini? Oh iya. Untuk potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama adalah presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oh iya Pak, berarti mengembangkan 3 kompetensi ini ya. Iya. Terdiri tadi dari kehadiran penuh, terus yang kedua ada mendengarkan aktif, dan satu lagi tadi mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu ya Pak ya. Ya. Di antara ketiganya kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan untuk observasi ini? Untuk kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oh ya, baik. Berarti ada 2 ya Pak ya, yang akan dikembangkan. Yang lebih spesifik tadi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira Pak, indikator ketercapaiannya itu apa? Ya, tentu saja untuk indikator yang saya akan capai, saya bisa menemukan solusi dari permasalahan dan mampu menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang tadi saya sebutkan tadi. Oh ya Pak, baik. Jadi indikatornya saat kuci sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya Pak. Terus terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Silakan Pak Wahyu melakukan proses kucing dengan kuci dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah proses kucing selesai kita akan ngobrol-ngobrol kembali. Baik, Bu. Silakan Pak Wahyu. Nanti saya menemani saja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fatur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wahyu. Bagaimana kabarnya hari ini?
Kabarnya alhamdulillah baik Pak Wahyu. Bagaimana Pak Wahyu sendiri? Apakah sama juga baik? Alhamdulillah baik juga Pak Fatur. Saya melihat Pak Fatur itu dengan Pak Fatur ada yang mau disampaikan atau diceritakan dengan saya kemarin. Begini Pak, saya itu galau, sedang galau ya. Pak Wahyu kan tahu sendiri ya ketika mengikuti berita akhir-akhir ini bahwasanya banyak terjadi kasus asusila antara guru dan murid Pak. Iya. Nah, sedangkan pelajaran saya itu terutama kan banyak praktek. Fokus saya itu yang paling membuat saya galau itu ketika materi roll depan atau guling depan. Anak-anak usia SD itu kan ketika tidak dibantu itu kan susah Pak untuk bisa mempraktekkan dengan benar, praktekkan dengan benar. Akan tetapi zaman sekarang, situasi zaman sekarang rawan Pak. Rawannya ketika saya membantu termasuk dalam kategori tindakan asusila itu terus terang saya galau dan saya takut. Dan rasa ketakutan ini menjadikan proses pembelajaran yang saya laksanakan itu tidak maksimal. Beberapa anak terutama yang perempuan itu tidak mencapai tujuan belajar dengan baik. Begitu Pak. Jadi yang saya garis bawahi tadi Pak Fatur itu ya untuk permasalahannya itu ketika ada murid perempuan yang ingin roll depan, ketika Pak Fatur ingin membantu dikira nanti tindakan asusila ya. Betul Pak. Betul ya. Nah, kemudian kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang ingin Pak Fatur dapatkan itu? Dari percakapan hari ini saya sih berharap mendapat sebuah jalan keluar atau solusi, mungkin dalam bentuk strateginya bagaimana ataupun tata cara pembelajaran yang terhindar dari kegiatan itu, tapi tujuan pembelajarannya bisa tercapai secara maksimal itu strategi dan caranya itu ada solusinya itu hari ini. Oke, jadi Pak Fatur menginginkan harapannya itu pembelajarannya itu sesuai dengan strategi sehingga semuanya bisa terlaksana dengan baik ya. Kemudian untuk strategi apa yang mungkin Pak Fatur ingin terapkan saat pembelajaran tadi atau metode seperti itu, kira-kira yang cocok seperti apa? Kebetulan Pak kan kami mempelajari belum lama ini kan pembelajaran berdiferensiasi Pak ya. Untuk rencana saya, strategi yang akan saya laksanakan adalah dengan menggunakan media yang berbeda-beda, terutama daripada nanti saya kok menjelaskan kurang jelas ataupun nanti tidak dimengerti oleh anak-anak dan ternyata saya itu mengurangi kegiatan saya untuk membantu supaya mereka itu bekerja sendiri. Yang pertama akan saya menggunakan metode media video YouTube, terus nanti akan saya bentuk per kelompok di mana satu kelompoknya itu terdiri ya laki-laki tersendiri, perempuan juga sendiri, dan nanti per kelompok itu nanti saling membantu. Jadi yang membantu bukan saya, tapi anak-anak dalam kelompoknya itu saling membantu. Jadi kan interaksi antara saya dengan siswa itu kan berkurang, tapi yang lebih aktif adalah siswanya. Begitu Pak. Oke, tadi yang Pak Fatur sampaikan nanti pembelajarannya dengan menggunakan video ya, video dari YouTube dan disesuaikan dengan pembelajaran berdiferensiasi ya, disesuaikan dengan gaya belajar mereka ya. Pertama, kemudian kira-kira Pak Fatur itu berada di level berapa dari hitungan dari 1 sampai 10 kira-kira setelah Pak Fatur sekarang ini berada di level berapa? Untuk perhitungan level di sekolah saya ini ya antara 7,5 sampai 8 karena untuk sekolah ini memang luar biasa dukungannya. Terus untuk peralatan dan sarana dan prasarana juga lumayan komplit.
Untuk matras, untuk yang lainnya itu ada, proyektor itu komplit. Jadinya kenapa kok saya memilih 7,5 sampai 8? Karena eh, ada kekurangan dari saya pribadi, terus dari siswanya. Jadi belum sempurna. Oh iya. Oke, dari level 7,5 ke 8 ya tadi. Kira-kira usaha apa nih yang akan Pak Fatur lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut dari tadi apa metode diferensiasi dengan menggunakan video dari YouTube itu. Pertama Pak, ini saya akan tindakan yang akan saya lakukan yang pertama adalah menganalisis profil belajar siswa, di mana saya akan menginventarisir siswa-siswa yang kategori auditori, ya kategori visual, dan auditori yang kategori kinestetik. Nah, setelah saya inventarisasi, nanti akan saya juga amati melalui kuesioner Pak, termasuk terkait pemahaman siswa terkait materi roda depan ini bagaimana, apakah sudah baik, apakah masih sedang, apakah masih kurang. Nah, setelah saya kumpulkan data melalui kuesioner tersebut, nanti akan saya kelompokkan, nanti akan menjadi bahan dasar saya dalam membentuk kelompok, menentukan media, dan untuk pembelajaran itu yang strategi itu bagaimana sesuai dengan profil belajar mereka, sesuai dengan minat mereka. Gitu, Pak. Berarti Pak Fatur itu ingin merencanakan tentang tadi ya pembelajaran yang berdiferensiasi sesuaikan dengan gaya belajar dan menggunakan video dari YouTube. Nah, kemudian kira-kira kegiatan itu tentu saja memerlukan support ya atau memerlukan bantuan. Kira-kira siapa atau gimana Pak Fatur itu dalam memerlukan support atau bantuan, kira-kira minta bantuan kepada siapa? Yang paling utama itu adalah siswa Pak. Ketika saya ingin berubah, maka yang menjadi objek ataupun siswa itu adalah harus mau diajak untuk berubah menjadi yang lebih baik. Yang tadinya anak-anak ya terutama yang perempuan itu takut, itu harus berani berubah untuk menjadi tidak takut dengan variasi metode, variasi media yang saya nanti akan hadirkan. Itu paling tidak ada kerjasama, kolaborasi dari siswa untuk bersama-sama mensukseskan pembelajaran, untuk bersama-sama untuk mencapai tujuan pembelajaran secara maksimal. Selanjutnya di samping siswa saya juga membutuhkan support dari rekan sejawat, di mana supportnya dalam bentuk diskusi-diskusi, berbagi praktek baik, berbagi pengalaman. Mungkin dari beberapa rekan ini sudah pernah menerapkan proses pembelajaran diferensiasi di kelas mereka, terutama yang guru kelas 5 ini Pak, yang memegang pokok kelas 5 itu kan lebih memahami siswa secara mendetail. Nanti dari guru kelas 5 ini saya membutuhkan kolaborasi yang sangat sering, terus tidak ketinggalan. Yang terakhir adalah support dari Bapak Kepala Sekolah atau pimpinan. Ketika saya ingin melakukan perubahan, tentunya ada support, dukungan dari pimpinan. Ya oke, berarti Pak Fatur ingin melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya, baik dengan rekan sejawat, siswa, dan kepala sekolah ya Pak Fatur. Kira-kira kapan ini mau direalisasikan Pak? Rencana mulai minggu depan Pak. Untuk minggu ini kan masih ada asesmen sumatif yang belum selesai. Untuk mulai pembelajaran efektif di pertemuan selanjutnya adalah di hari Selasa depan. Oke, sekali ya. Untuk kira-kira Pak Fatur itu dari percakapan kita hari ini, apa sih yang Pak Fatur dapatkan nanti? Luar biasa Pak, yang saya dapatkan banyak sekali, dimana ternyata saya juga bisa berpikir ya, menangani kegalauan saya, terutama yang pertama awalnya saya itu galau, ada kasus-kasus yang di berita-berita itu kok membuat saya itu takut untuk mengajarkan anak, untuk menghadirkan pembelajaran yang baik bagi anak.
karena adanya berita miring-miring tersebut, tapi dengan adanya dialog kita hari ini luar biasa, saya bisa memikirkan strategi-strategi baru di media-media baru yang bisa saya manfaatkan, di mana media-media tersebut, strategi tersebut menghindarkan saya dari hal-hal yang saya takutkan itu, Pak. Oke, alhamdulillah ya Pak Fatur. Jadi Pak Fatur sudah mempunyai gambaran ya bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang tadinya kalau dengan kasus asusila, kemudian Pak Fatur tadi sudah menemukan solusi dengan pembelajaran berdiferensiasi dan menggunakan video. Kemudian saya juga nanti akan menunggu kabarnya terkait dengan cerita-cerita dari Pak Fatur setelah melakukan kegiatan itu ya, terutama pembelajaran berdiferensiasi. Dan saya juga insya Allah kalau bisa nanti bisa melihatlah saya praktekkan dengan siswa saya sendiri. Siap, Pak. Baik, saya juga mohon maaf jika tadi saya sedikit ngobrolnya gak lama ya Pak Fatur ya. Dan Pak Fatur juga sudah menemukan solusinya. Lain kali kita bisa ngobrol lagi ya. Iya, Pak. Nah ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya. Oke Pak Wahyu, tadi sudah dilaksanakan proses kucing ya, Iya. dan berjalan dengan lancar. Iya Bu. Oh iya, alhamdulillah. Sekarang setelah melakukan observasi bersama kucing tadi, ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Pak Wahyu. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat kucing terkait indikator ketercapaian? Ya, di sini saya melakukan saya sudah melakukan kucing dengan alur kita dengan menanyakan tujuan identifikasi rencana aksi dan tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa menggali untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya gitu Bu. Oke Pak, berarti sudah berhasil ya Pak ya? Iya. Sudah berhasil melakukan proses kucing sesuai dengan alur tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati, ada beberapa catatan nih Pak. Tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada kucing, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada. Kemudian Pak Wahyu juga sudah mengarahkan Puji untuk mencari rencana aksi atau tindakan yang sebaiknya dilakukan. Pak Wahyu juga berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri Puji agar rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik. Tadi juga saya sudah mendengar percakapan Bapak dengan Puji, itu sudah fokus terhadap kucing ini ya Pak ya. Arahnya di situ Bapak sudah ada present atau kehadiran penuh. Kemudian pertanyaannya sudah berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh kucing. Luar biasa. Apa yang Bapak sudah lakukan untuk proses kucing hari ini? Mudah-mudahan Pak Wahyu sukses ke depannya dan diberikan kemudahan lagi dalam proses kucing yang lain gitu ya Pak ya. Pada berikutnya. Satu lagi Pak, untuk ke depannya kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil kucing hari ini? Ya, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan tentu saja saya lebih memahami lagi proses kucing sehingga saya nanti dapat melakukan kucing itu dengan lebih baik lagi. Oke, luar biasa Pak Wahyu, sangat mendalam sekali ya alur tirtanya supaya lebih baik ke depannya. Terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini dan sudah melakukan proses kucing dengan alur tirta dengan sangat baik. Sampai di sini saja saya akhiri.
dan terima kasih kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam